Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecep Hidayat. Saya seorang guru bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Curug 4. Pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Nah, di kesempatan ini saya ingin presentasi dan sharing untuk menambah wawasan Bapak dan Ibu guru tentang bagaimana cara penulisan soal-soal pilihan ganda dan kaidah-kaidah penulisannya. Penyusunan soal pilihan ganda ya. Soal pilihan ganda. Soal bentuk pilihan ganda adalah soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Kemudian setiap soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal atau disebut stem dan pilihan jawaban atau option. Kemudian pilihan jawaban terdiri dari atas kunci jawaban dan pengecoh atau distraktor. Kemudian kunci jawaban adalah jawabannya yang benar, sedangkan pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar. Kemudian dalam soal pilihan ganda itu mempunyai keunggulan, yaitu yang pertama mengukur berbagai jenjang kognitif, kemudian yang kedua pensekorannya mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang lingkup bahan atau materi atau pokok bahasan yang luas. Kemudian yang ketiga adalah bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak atau yang sifatnya massal. Selain keunggulan dalam penyusunan soal pilihan ganda, ada juga keterbatasan. Yang pertama, dalam soal pilihan ganda memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soalnya. Kemudian yang kedua, sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Kemudian yang ketiga, terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Dalam penulisan soal pilihan ganda ada kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda yang harus kita perhatikan. Pertama ada 3 ya. Soal pilihan ganda dari aspek materi. Kaidah ke-1, soal harus sesuai dengan indikator. Contohnya misalkan disajikan deskripsi tentang kodo dan kodar. Peserta didik dapat mengimplementasikan iman kepada kodo dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya, contoh soal yang kurang baik ya. Misalkan ketentuan Allah yang ditetapkan sejak zaman azali dinamakan kodo, sedangkan ketetapan Allah yang sudah terjadi dinamakan kodar. Iman kepada kodo dan kodar termasuk rukun iman yang ke A3, B4, C5, D6. Nah, ini kurang sesuai ya, tidak sesuai dengan indikator. Maka contoh soal yang lebih baiknya adalah ketentuan Allah yang ditetapkan sejak zaman azali dinamakan kodo, sedangkan ketetapan Allah yang sudah terjadi dinamakan kodar. Cara yang tepat dalam menerapkan dalam kehidupan sehari sesuai deskripsi di atas adalah, nah ini maka A. Semua pasti akan dapat diraih berkat rajin beribadah. B. Berusaha sekuat tenaga disertai dengan doa. C. Meraih prestasi pasti mudah diraih jika rajin belajar. D. Wajib berusaha sampai dapat meraihnya. Maka jawabannya adalah B ya, berusaha sekuat tenaga disertai dengan doa. Ini yang paling tepat ya. Nah, kaidah yang kedua adalah pilihan jawaban harus homogen dan logis dari segi materi. Contoh indikatornya misalkan disajikan salah satu lafaz zikir atau doa setelah sholat. Peserta didik mampu menentukan lafal yang dimaksud. Nah, contoh soal yang kurang baik, poin D, tidak termasuk bacaan zikir dan tidak homogen. Perhatikan bacaan berikut. Subhanallah ya. Lafaz zikir setelah sholat di atas disebut A. Takbir, B. Tasbih, C. Tahmid, D. Tasyahud. Nah, kalau takbir, tasbih, tahmid ini termasuk lafaz zikir setelah sholat. Nah, sedangkan tasyahud itu bukan termasuk lafaz zikir setelah sholat, tapi adalah bacaan rukun sholat. Nah, maka ini tidak homogen. Maka contoh soal yang baiknya adalah perhatikan bacaan berikut. Subhanallah. Lafaz zikir setelah sholat di atas tersebut A. Takbir, B. Tahmid, C. Tasbih, D. Tahlil. Nah, ini semuanya ini termasuk homogen ya. Kemudian kaidah yang ketiga yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu dalam penulisan soal pilihan ganda, soal harus mempunyai satu jawaban yang paling benar. Dari option itu harus ada jawaban yang paling benar ya.
Contoh indikatornya, disajikan perilaku beriman kepada malaikat Allah SWT. Peserta didik mampu menentukan nama malaikat yang sesuai dengan tugasnya. Contoh soal yang kurang baik. Terdapat dua kunci jawaban, A dan B. Ya. Fatimah tidak menyontek ketika ulangan. Walaupun tidak ada yang mengawasinya, ia meyakini bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat semua perbuatannya. Malaikat dimaksud adalah malaikat titik A Rokib, B Atid, C Munkar, D Nakir. Nah, sedangkan A dan B itu adalah jawabannya sama ya, sama-sama malaikat tugasnya mencatat amal baik dan buruk. Nah, di sini berarti ini jawabannya ada yang sama ya. Maka contoh soal yang lebih baiknya adalah Fatimah tidak mau menyontek ketika ulangan walaupun tidak ada yang mengawasinya. Ia meyakini bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat semua perbuatannya. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat. Jawabannya adalah A, Rokib dan Atid. Kemudian selanjutnya, kaidah yang harus diperhatikan dalam penulisan soal pilihan ganda adalah dari aspek konstruksi. Ya. Nah, kaidah yang keempat termasuk kepada aspek konstruksi. Contoh, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Indikator soalnya, disajikan pernyataan tentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Peserta didik menyimpulkan fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal yang kurang baik. Terdapat kalimat yang perlu disederhanakan. Al-Quran adalah kitab suci utama dan dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra Arab terbaik di dunia. Seseorang yang membaca Al-Quran hatinya menjadi tenang. Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit hati. Maka Al-Quran disebut A Al-Furqan, B Al-Bayan, C Al-Zikru, D Asy-Syifa. Nah, ini soalnya pertanyaannya ini tidak jelas ya, tidak tegas. Nah, maka contoh soal yang baiknya adalah seseorang yang membaca Al-Quran hatinya menjadi tenang. Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit hati, maka Al-Quran disebut, jawabannya adalah D ya, Asy-Syifa. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Contoh indikatornya, disajikan salah satu ayat dari Quran surat Atin. Peserta didik mampu menerapkan hukum tajwid pada ayat yang digarisbawahi. Contoh soal yang kurang baik. Terdapat kalimat yang tidak perlu. Perhatikan kutipan ayat Al-Quran surat Atin berikut. Banyak orang yang belum dapat menentukan hukum tajwid dengan benar. Hukum tajwid pada kutipan ayat yang digarisbawahi adalah A ikhfa, B idhar, C iqlab, D idgham. Nah, di sini ada bacaan yang tidak perlu dibawa ya, ditulis. Banyak orang yang belum dapat menentukan hukum tajwid dan benar. Ini nggak usah ya. Maka contoh soal yang lebih baiknya adalah perhatikan kutipan ayat Al-Quran surat Atin berikut. Hukum tajwid pada kutipan ayat yang digarisbawahi adalah A ikhfa, B idhar, C iqlab, D idgham. Kemudian kaidah yang keenam. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Contoh indikator, disajikan narasi tentang zakat dan sedekah. Peserta didik dapat menentukan hikmah zakat dan sedekah. Contoh soal yang kurang baik. Ada kalimat yang memberikan petunjuk pada jawaban tertentu. Setiap hari Pak Sabar bekerja keras mencari nafkah. Pada bulan Ramadan, Pak Sabar mengeluarkan zakat sebagai kewajiban atas rezeki melimpah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pak Sabar mempunyai keyakinan bahwa dengan mengeluarkan zakat tersebut akan membersihkan dirinya dan kekayaannya. Berdasarkan cerita tersebut, hikmah zakat adalah, nah di sini ada bacaan yang menunjuk kepada arah jawaban ya. Membersihkan dirinya dan kekayaannya. Maka contoh soal yang lebih baiknya adalah setiap hari Pak Sabar bekerja keras mencari nafkah. Pada bulan Ramadan, Pak Sabar mengeluarkan zakat sebagai kewajiban atas rezeki melimpah yang diberikan Allah SWT. Berdasarkan cerita tersebut, hikmah zakat adalah
D. Jawabannya membersihkan harta dan jiwa. Dan selanjutnya yaitu kaidah yang ketujuh. Pernyataan soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Contoh indikatornya, disajikan deskripsi tentang pengertian amanah. Peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal yang kurang baik. Terdapat kata bukan dan kecuali dalam menentukan jawaban. Amanah merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berikut ini merupakan contoh perilaku amanah kecuali. Nah, ini ada kata kecuali ya. A. Ahmad tetap berangkat ke sekolah walaupun hujan lebat. B. Azka menyisihkan uang sakunya untuk ditabung tiap hari. C. Uki menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab. D. Hakami mengaku bahwa ia belum mengerjakan PR. Nah, soal yang lebih baiknya, amanah merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berikut ini yang termasuk contoh perilaku amanah. Jawabannya adalah C. Uki menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab.